Halo guys, selamat datang di channelnya Aji Jime. Nah, di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman saya sendiri. Ji, gimana sih caranya naik Vespa? Naik Vespa itu susah nggak sih? Emang bener naik Vespa itu berat? Emang bener naik Vespa itu berat sebelah gitu ya? Nah, di video kali ini aku bakalan bikin tutorial naik Vespa. Karena ya kalian tahu sendiri kalau Vespa klasik itu berbeda dengan skuter-skuter di zamannya ya. Karena skuter tapi manual, pakai kopling pula, dan ngoper giginya bukan di kaki kiri tapi di tangan gitu. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih kalian tutorial. Tonton video ini sampai selesai. Nah, untuk pertama-tama Aji bakalan ngenalin kalian dulu beberapa hal yang perlu kalian ketahui di Vespa klasik ini. Nah, di Vespa klasik ini mulai dari sebelah sini ya. Nah, ini tentunya gas seperti layaknya motor biasa. Ini gas. Ini rem depan yang sebenarnya kalau di Vespa klasik, khususnya di Vespa Aji ini tuh gak terlalu terpakai. Terus di sini tentunya spion ya, sudah terlihat. Ini lampu depan. Nah, ini bagian untuk berisik banget dah. Nah, di sini adalah bagian persnelengnya. Nah, di sini jangan dipikir kalau ini tuh rem belakang, tapi ini tuh adalah kopling ya. Seperti pada motor kopling pada umumnya ya, di sebelah kiri, tapi sekaligus memindahkan gearnya tuh di tangan kiri juga gitu. Kan kalau misalkan motor biasa tuh mindahinnya di kaki kiri ya. Nah, tapi kalau di Vespa klasik ini mindahinnya di tangan kiri. Nah, untuk kalian yang baru mau belajar Vespa, mungkin agak sedikit penyesuaian di bagian ngoper giginya. Tapi tenang aja, nggak sulit kok ya. Nah, lalu kalian pasti berpikir atau bertanya, remnya ada di sebelah mana? Nah, remnya ada di bagian kaki kanan. Jadi kaki kiri ini nganggur. Nah, biasanya kaki kiri ini dipergunakan untuk nyetep teman kalian yang mogok gitu ya. Nah, ini di sebelah kanan untuk ngerem. Nah, paling segitu aja sih kalau untuk berkendaranya ya. Nah, di sini paling ada switch untuk lampu dan klakson. Nah, perbedaannya dengan motor-motor Matic yang terbaru gitu ya. Klaksonnya Vespa klasik itu ada di sebelah kanan gitu. Nah, di sini nggak ada lampu sen ya. Jadi kalau Vespa klasik yang super ini kan nggak ada lampu sennya. Jadi kalau misalkan lampu sen, kalian harus menambah skill lampu sennya pakai tangan gitu ya. Nah, sedikit tips juga, Vespa klasik ini secara originalnya tidak mempunyai standar 1, jadi hanya menggunakan standar 2. Nah, untuk menurunkan standar, Aji mempunyai tipsnya. Nah, Aji mau membagikan tips untuk menurunkan standar 2 di Vespa klasik. Nah, caranya bukan asal dorong seperti ini, karena seperti ini tuh berat ya, dan jadinya kayak gini tuh, tidak turun-turun dan harus menggunakan tenaga yang lebih besar. Nah, Aji mau mengasih tips menggunakan bagian kaki untuk menurunkan si standarnya gitu. Kalau misalkan dari kondisi standar seperti ini, kalian cukup dengan menggunakan kaki kiri ini. Kalau misalkan di sini ada ban serep, ke ban serep. Kalau misalkan tidak ada, ke tebeng depan juga tidak apa-apa. Jadi seperti ini. Nah, jadi effortnya sangat rendah ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menaikkan standarnya kembali, kalian juga menggunakan kaki juga, tapi menggunakan kaki kanan. Seperti ini. Ini dikebawahin dulu, lalu menggunakan dengkul gitu ya, seperti itu. Jadi effortnya tidak besar gitu. Jadi tidak menggunakan tenaga yang besar. Nah, setelah Aji ngejelasin bagian-bagian dari Vespanya, terus bagaimana cara turunkan standar. Nah, sekarang Aji mau ngebahas tentang posisi berkendaranya. Nah, sekarang kita turunin dulu standarnya kayak tadi. Nah, seperti ini ya.
Nah, untuk kalian juga bisa disesuaikan dengan Vespa yang kalian mau beli. Misalkan kalian pendek, Aji tingginya 170, paket standar 1, Vespa Super kan ringnya ring 8, jadi agak pendek. Nah, segini cukup napak ya, dan kakinya juga masih nekuk gitu, jadi masih aman. Nggak terlalu tinggi. Biasanya yang lebih tinggi itu Vespa eksklusif, PX, Excel gitu. Apalagi pakai standar yang misah seperti ini, biasanya jadi cenderung lebih tinggi. Tapi sebenarnya sih gampang lah, itu bisa diakalin kalau kalian tingginya nggak terlalu tinggi. Terus Vespanya terlalu tinggi, kalian bisa diakalin di bagian jok gitu. Untuk posisi berkendaranya seperti ini kurang lebih. Nah, Aji putar dulu ya Vespanya biar lebih gampang ngelihatnya. Nah, seperti ini. Jadi posisi tangan kalian seperti ini ya, biasa aja, nggak usah terlalu tegang gini, nggak usah terlalu kayak gini, biasa aja. Nah, pastikan spion bisa melihat kanan dan kiri. Nah, kalau di Vespa Aji biasanya nggak terlalu berfungsi bagian rem depan, karena ya emang jarang dipakai, terus jarang difungsikan juga. Jadinya ini nggak usah kayak gini, nggak usah standby kayak gini. Nah, yang perlu standby adalah kaki sebelah kanan seperti ini. Seperti ini, tapi jangan seperti ini. Karena kalau seperti ini, kaki kalian akan pegal gitu. Jadi, kakinya tuh agak miring seperti ini, menumpuk ke bagian tengah deck seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, kalau kalian untuk yang masih awal-awal, kaki standby seperti ini untuk menghindari kagok gitu ya saat mundur kan, karena nggak ada rem depannya gitu. Nah, terus tangan kiri standby juga di bagian kopling gitu ya. Nah, Aji saranin kalau misalkan kalian ingin belajar Vespa, coba dulu belajar motor kopling biasa gitu ya, maksudnya. Nah, jadi ini Aji ngajarinnya berasumsi kalau kalian udah bisa pakai motor kopling gitu ya. Soalnya kalau misalkan Aji ngajarin dari cara menggunakan motor kopling ya panjang gitu videonya. Jadi ini khusus untuk Vespa lah. Nah, untuk Vespa klasik ini persnelengnya untuk gigi 1 ke atas, lalu kalau misalkan mau ke netral netralin ya, diketengahin lagi, terus masuk ke gigi 2, gigi 3, gigi 4 gitu. Ini kita contohin ya. Ini masuk gigi 1. Nah, ini masuk gigi 1 seperti ini. Nah, gigi 2 ini netral. Gigi 2, gigi 3, gigi 4. Jadi posisi koplingnya ada ke bawah seperti ini ketika masuk gigi 4 gitu ya. Nah, oke. Coba kita nyalakan mesinnya. Nah, seperti ini. Nah, ini maju seperti ini gigi 1. Nah, ini netral. Nah, ini gigi 2. Nah, kalian juga harus berhati-hati ketika kalian masuk gigi 1. Terus koplingnya agak langsung dibuka besar, itu bisa ngacleng gitu ya, bisa loncat gitu si motornya seperti ini. Tuh, seperti itu. Jadi kalian harus berhati-hati. Jangan sampai loss di bagian gigi 1 dan netralnya gitu. Biasanya sih kan biasanya titik di bagian sininya tuh gak terlalu kelihatan gitu ya. Atau kalian harus main feeling juga biar kalian tahu gigi lagi netral atau masuk ke gigi gitu. Nah, ketika kalian misalkan mau nyalain Vespanya juga harus dicek dulu si persnelengnya. Kalau enggak ya bisa loncat juga pada saat diselah gitu ya. Ya seperti itu. Nah, sebenarnya sesederhana itu naik Vespa, nggak ribet-ribet amat. Aji juga ngejelasin sesimpel-simpel mungkin. Nah, tapi teori doang kan mudah ya kalau teori doang. Nah, mending kita langsung praktekin aja ke teman Aji yang waktu itu nanya. Dia belum pernah pakai Vespa klasik sama sekali. Terus tapi dia bisa pakai motor kopling. Dia pakai motor biasa dia bisa,
tapi dia belum pernah pakai Vespa klasik. Jadinya Aji tertarik untuk mempraktekkan teori yang Aji jelasin ke kalian ke dia. Nah, gimana keseruannya? Mending kita langsung praktekkan aja ke orangnya. Yuk, cabut. Nah, setelah Aji udah ngasih tahu kalian teorinya nih cara naik Vespa. Nah, sekarang Aji mau mempraktekkan dengan cara mengajari teman Aji nih, namanya Cis. Ya kita langsung wawancara aja nih. Halo. Cis orang mana, Cis? Saya orang Kopo. Orang Kopo, Bandung ya berarti. Bandung. Nah, Cis sebelumnya udah pernah naik Vespa klasik belum? Belum pernah, Vespa Matic juga belum pernah. Oh, belum pernah. Iya. Kalau misalkan motor kopling? Motor kopling jarang, nggak pernah dikasih pinjem. Tapi bisa nggak? Nggak terlalu. Ya tuh, anggap aja Cis sudah bisa naik Vespa, naik motor kopling lah ya. Karena kan Vespa klasik itu pakai kopling gitu. Ya udahlah, nggak usah panjang lebar. Kita langsung ajarin aja Cis naik Vespa klasik. Oke, gas. Nah, pertama-tama Cis harus tahu dulu elemen-elemen yang ada di Vespa. Nah, mulai dari sini ya, ini sama kayak motor biasa. Ini gas, ini rem depan. Tapi sebenarnya kalau di Vespa klasik secara originalnya, bukan original ya, maksudnya kebanyakan orang-orang tuh jarang pakai rem depan untuk si Vespa klasik. Jadi lebih sering ngandelin Vespa, lebih sering ngandelin rem belakang. Nah, ini switch untuk nyalain lampu, sen dan klakson. Yang ini klakson ya. Klaksonnya, iya. Nah, ini bukan starter ini. Bukan. Karena Vespa klasik di bawah tahun 80-an itu belum ada starter. Oh, mana? Jadi walaupun Vespa ini dikunci stang tapi masih bisa nyala. Oh iya. Oh. Nah, terus ya ini untuk nyalain lampu. Nah, ini untuk kunci stangnya. Ini untuk kunci stang di sini. Jadi ini bukan saklar. Ini kan Vespa tahun 70. 75. Nah, ini rem belakang. Ini emang kuncinya bukannya kunci Vespa tuh kan? Kalau di gambar-gambar tuh ada yang ini. Ada yang kayak karetnya gitu. Ini kenapa? Oh, ini tahun 75 yang karet-karet gitu mah biasanya udah tahun modern lah. Oh, di atas tahun 80. Jadi yang awal-awal mah kayak apa ya? Kayak kunci rumah gitu. Kayak kunci lemari lebih Ya, kunci lemari ya. Ya. Nah, ini rem belakang. Nah, ini ini kopling. Oke. Ini kopling. Nah, jadi nanti Cis ngeganti koplingnya tuh, ngeganti giginya tuh di sebelah kiri. Maksudnya di sebelah. Nah, ini kan ini ada 1, 2. Oh, di sini? Iya, di tangan. Yakin nih? Oh, kan? Gak bisa. Bisa cobain dulu, namanya kan belajar. Nah, jadi di sebelah kirinya tuh kosong, nggak ada apa-apa. Oh. Kenapa coba di sebelah kiri, di sebelah kiri kakinya nggak ada apa-apa? Kan biasanya kalau motor-motor tangki itu kan ngoper giginya di kaki kiri kan. Kenapa coba Vespa nggak pakai kaki kiri? Okay. Soalnya kaki kiri dipakai untuk nyetep temennya yang mogok. Jenis Vespa ya? Oh iya. Kira-kira kan orang Itali nggak jadi. Takut garing ya. Paling sih itu standarnya kalau Cis mau coba belajar naik Vespa. Oh ya, sama ini satu. Nah, ini ada selahan di sini ini untuk nyalain Vespanya. Nanti Cis juga harus bisa nyalain si Vespanya. Bukan nyala dari kiri, berarti kalau nyala tuh nggak dari kiri ya? Nggak, kalau Vespa sebelah kanan. Kalau Vespa sebelah kanan. Kalau Matic kayak Mio, Vario itu kan sebelah kiri. Ya. Ya, kalau ini sebelah kanan. Karena mesin Vespa tuh ada di sebelah kanan. Oh. Ya. Oke, mau langsung? Boleh. Oke, sekarang kita lanjut. Cis kita ajarin dulu nyalain si Vespanya. Karena Vespa klasik itu nyalainnya agak sedikit tricky dan butuh keterbiasaan. Oke, let's go. Nah guys, mohon maaf kalau di sini agak sedikit berisik ya, karena di sini daerah pemukiman. Jadi mohon wajar. Nah, sekarang langkah pertama Cis harus bisa nyalain si Vespanya. Habis itu Cis harus bisa ngejatuhin si Vespanya dari standar gitu ya. Karena itu kan ada trik tertentu nih kalau anak-anak Vespa. Nah, ini Cis belum tahu sama sekali nih. Jadi kita ajarin Cisnya ya, oke? Oke, sekarang Cis nyalain si Vespanya Cis. Hah? Gimana? Nah, ini cara nyalainnya. Cis tinggal jadi Cis tangannya di sini. Tangannya di sini untuk ngegas. Nah, terus ini Cis ngeselah kayak ngeselah motor biasa. Tapi Cis harus pastikan dulu ini dalam keadaan netral. Netralnya tuh di titik ini. Ya, jadi ini netral nih. Oke. Jadi jangan sampai
titik ini ada di bagian sini. Karena kalau misalkan di bagian sini nanti motornya loncat. Oke, sok. Ini udah nyala nih. Ini udah nyala nih. Ini nggak pakai kontak. Jadi mau tetap dikunci stang juga tetap bisa nyala. Oh, oke. Itunya aja nggak tahu. Orang nyala juga nggak bisa. Cobain. Nyala motor metik juga nggak bisa. Cobain. Ini awas kakinya nanti keinjak. Nah. Bisa kan? Fast learner. Nah biasanya kalau Vespanya belum panas ya harus udah digas-gas dulu. Oke, nah udah. Sekarang Cis coba jatuhin Vespanya, maksudnya bukan jatuhin lah. Apa kan ini standar nih, jadi nggak di standar gitu. Nah, Cis harus sudah di sebelah kiri. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada ban serep, kaki Cis yang sebelah sini ngetekan ini untuk maju. Oke. Coba. Tapi ini jangan sampai kegeser ya, nanti loncat motornya. Ini bisa kegeser kalau gimana? Kalau dipencet kan? Enggak. Kalau misalkan nggak dipencet juga bisa. Oh. Tapi dia langsung loncat. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi Cis nih gini. Jadi gini. Dengkul. Nah, iya. Tapi awas, hati-hati. Nah, gitu. Berat kan? Nah, langsung naikin Cis. Nah. Nah, oke, nah kaki kanan Cis harus standby di sini di rem, bagian rem. Sini. Tapi gini. Nih kakinya gitu. Nah sambil ngerem, direm. Nah udah. Nah sekarang kita belajar dulu mindahin gigi deh. Oke. Nah kayaknya kita harus pindahin dulu posisinya, takut nabrak mobil. Gimana ya? Oke nih matiin. Rem. Ini matiin dulu mesinnya. Gimana Yang ini. Ini nih. Bukan apa? Ini. Nah, dipencet aja nih? Ya pencet aja. Terus yang lama sampai mati. Oh, kayak HP. Ya kayak HP. Nah, udah ini agak soak ya cheese-nya. Ya oke, sekarang kita Standarnya ini? ada standar 2 yang tadi. Oh, standar sebelah ini nggak ada? Nggak ada. Nah ini percuma nih, sebenarnya nggak ada remnya. Oh, emang Vespa pada gini? Sebenarnya sih ada, tapi cuma buat nahan doang. Sebenarnya nggak, fungsinya tuh nggak terlalu banyak lah gitu. Oke, sekarang masih mau lanjut? Iya boleh. Sekarang kita Keringetan. aku juga keringetan. Udah Vespa yang ini lagi. Sekarang aku ajarin buat oper giginya dulu deh. Iya, oke. Ini Oke. standarin dulu nggak? Oke, standarin. Nah, sekarang kita belajar oper persnelingnya. Kan motor kopling udah bisa kan? Iya, ngerti lah. Paham lah kan? Ya, paham. Nah, jadi Cis kaki di bagian remnya jangan sampai lepas. Kalau emang mau turun kakinya yang sebelah kiri aja, jangan yang sebelah kanan. Karena kalau misalkan itu nggak ada rem lagi untuk nahan. Kayak tadi kan jadi mundur-mundur. Nah, sekarang coba masuk dulu ke, ini untuk belajar ya. Jadi masuk dulu ke gigi 2, soalnya kalau gigi 1 takutnya loncat gitu motornya. Masukin ke gigi 2. Nah, gigi 2 kan ada di sini. Berarti dikebawahin. Tangkap dulu koplingnya. Nah, itu udah masuk. Nah, jangan langsung dibuka. Kalau langsung dibuka nanti dia loncat gitu. Oke, nah ini cara ngenetralnya. Tinggal dimaju mundurin motornya. Nah, udah. Oke, sekarang nyalain lagi. Langsung aja pakai kaki kanan. Jangan di ini, Jan. Nah. Gak bisa. Yang keras. Nah. Kaki standby. Nah. Oke, biar nggak pegel. Nah, gitu dimiringin. Oke, sip. Nah, masukin lagi ke gigi 2, tapi jangan langsung dibuka koplingnya. Nah, kalau mau maju, koplingnya dibuka sedikit, gas sedikit. Jadi harus sinkron gitu. Kaki harus standby di rem. Oke, maju dikit. Nah, gas-gasnya op. Nah, bisa. Aman. Masukin netral, tapi jangan dibuka. Nah.
Bisa? Gampang kan? Harusnya. Coba lagi. Boleh. Gigi 2 ya? Gigi 2 lagi. Kaki jangan lepas dari rem ya. Ya, lanjut. Kaki, nah, kaki standby. Oke, lanjut ke sana. Wah, dia berhasil. Rasanya takut-takut dia berhasil. Sana terus. Nah, ini overall Cis udah bisa nih, karena pada dasarnya Vespa tuh sama aja kayak motor kopling pada umumnya, cuman ganti giginya di sini. Nah, kita langsung tanya aja nih ke Cis. Cis, gimana rasanya naik Vespa, Cis? Seru sih. Jadi pengen, cuman susah aja di sini. Tadi tuh nyobainnya juga kan nggak pindahin gigi, jadi nggak tahu kalau misalnya di jalan harus sampai pindahin gigi itu gimana. Oh. Atau mau pindahin gigi? Enggak deh. Tapi suatu saat nanti mau beli Vespa nggak? Pengen sih kalau misalnya ada motor yang lain. Oh, gak mau jadi motor utama. Jangan dulu deh. Ini enggak. Ya udah, itu distandarin, Cis. Bisa nggak standarnya? Nah, coba di standar. Turun aja, turun. Nah, itu kan tuh ada yang hitam-hitam tuh. Nah, itu di kebawahin. Nah, dengkulnya ke tepong. Dengkulnya? Jadi ngedorongnya pakai dengkul. Nah, tarik ke belakang. Ya, tarik ke belakang. Pakai dengkul. Nah, gitu. Nah. Oke. Ya udahlah, paling sekian syuting kali ini. Dan terbukti kan asal ada pemahaman teori yang benar, teknik yang benar, gak lebih dari 5 menit, gak lebih dari 10 menit Cis langsung bisa naik Vespa. Hanya paling butuh keterbiasaan aja kali. Iya, terutama di kakinya sih, kalau kaki harus standby sih. Oh, saya iya. kan biasa rem di tangan kan. Iya. Ya itu sih yang agak ini. Ya karena tapi sih sebenarnya banyak juga Vespa yang rem depannya berfungsi secara maksimal ada. Cuman deh kebenaran di Vespa yang Aji ini emang jarang pakai rem depan gitu. Iya. Udah Vespa expert lah ini kayaknya. Ya udah, makasih Cis udah mau bikin konten bareng Aji. Semoga Cis nanti suatu saat bisa beli. Amin. Bisa bukan bisa lah, tapi lebih ke mau beli Vespa klasik. Ya udah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Jangan lupa nonton di video-video sebelumnya dan video-video selanjutnya. Bye.